Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali di ibadah online GBI Sidomoyo. Bersama-sama kita akan datang ke hadirat Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan ambil saat teduh kita sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersaat teduh. Sungguh besar kasih setia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saat pagi hari ini, saat kita bersama-sama diperkenankan Tuhan hadir dalam ibadah, saat Tuhan mengizinkan kita membuka mata dan siap untuk menyambut kehadirannya dalam ibadah pagi hari ini, mari kita syukuri semuanya itu. Oh, haleluya Yesus. Firman Tuhan berkata, "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyi-nyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Bersama-sama kita akan angkat pujian kita. Karena Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Dia yang setia senantiasa dalam hidup kita. Kutinggikan Engkau Tuhan. Akan bersama-sama mengawali ibadah kita pagi hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa
Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia ya Bapa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu di dalam ibadah kami. Dengan keterbatasan kami ya Bapa, dengan kekurangan kami, dengan kelebihan kami, namun kami saat ini berserah penuh kepadamu, merendahkan diri di kaki-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang rindu Tuhan untuk menyembah, memuji, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pakai setiap apa yang ada pada diri kami, pribadi kami, sehingga di dalam kami beribadah pagi hari ini, kami dapat senantiasa mempunyai motivasi yang benar. Kami rindu Tuhan untuk Engkau perlengkapi menjadi pembawa berita baik. Saat ini Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang berkarya atas ibadah kami, sehingga selepas kami dari ibadah pada pagi hari ini, kami dapat Engkau pakai menjadi pembawa kabar baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kami sekali lagi mengucapkan Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Pasti sehat ya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan ibadah kita. Kita akan menjadi pembawa kabar baik karena kita senantiasa dipakai Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita pasti juga merasakan walaupun di dalam masa pandemi saat ini berkat Tuhan senantiasa melimpah, berkat Tuhan senantiasa indah, bahkan kita dapat menyanyikan indahlah Yesus bagiku. Pujian indahlah Yesus bagiku akan bersama-sama kita pujikan di dalam kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam ibadah kita pagi hari ini. Yang kedua, diri Tuhan mengetuk hati, bersabar menantiku buka pintu, sayang ia harus lama menunggu, indah Yesus bagiku, indah Yesus bagiku. Saat hidup kita indah di dalam Tuhan, kita senantiasa siap dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa kabar baik, sehingga kita dapat menjadi berita baik dan indah untuk kanan kiri bahkan semua orang yang melihat kehidupan kita. Amin. Bersama-sama kita akan membaca ayat atau tema yang kita gumuli selama sebulan ini. Kita akan membaca 2 kali, dan yang kedua kita akan akhiri dengan ayat
temanya. Setelah hitungan ketiga, kita akan bersama-sama memulai. 1, 2, 3. Aku adalah pembawa kabar baik. Sekali lagi, aku adalah pembawa kabar baik. Yesaya 57 ayat 7. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusa, kita sebagai pembawa kabar baik akan bersama-sama dipersiapkan melalui firman Tuhan yang akan bersama-sama kita dengarkan. Namun sebelumnya kita akan angkat pujian, nyanyian pujian 298, Berita Baik, akan bersama-sama kita pujikan. Datang dari jauh, diutus Rajaku, dunia fana ini, bukanlah rumahku, sebagai utusan kerajaan Tuhan, aku bawa Bapak Pendeta Yusa, kami persilahkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu dan saudara sidang jemaat yang ada di KPW Piungan yang jauh di sana, ya. Selamat pagi juga Tuhan memberkati kepada Bapak Ibu dan saudara yang ada di KPW Mbutuhan, itu juga jauh, ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW SKB, ya. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang ada di KPW
Mana? Kelaci. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Saudara yang ada di KPW Barak Cibuk. Selamat pagi juga, Tuhan memberkati Bapak Saudara yang ada di KPW Ngelarang. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang ada di KPW Banyumeneng 1 dan 2. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW Beluran. Ya, lompat-lompat kita ya. Selamat pagi juga dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW Cokro Bedok dan Sidoarum. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW Ngernak. Selamat pagi juga, Tuhan memberkati untuk Bapak Ibu dan Saudara yang ada di KPW Ngerajek. Ya. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW Pete. Ya, halo Pete. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW Tegalan 1 dan 2, lompat sini. Ya. Juga selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW Karangmindi 1 dan 2. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW Kerandon 1 dan 2. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di KPW Karaan 1 dan 2. Juga untuk Bapak Ibu dan Saudara yang ada di wilayah di mana selama ini belum bisa bergabung dengan KPW. Ya, Pak Mul sekeluarga di Rejondani, Pak Heri sekeluarga di Kalasan, Pak Wawan sekeluarga di Komplek Perumahan BMKG. Selamat pagi semuanya, Tuhan berkati. Ya. Bahkan juga Pak Wawan satunya di mana ini? Di Ngentak ya, Ngentak apa Jedak itu namanya. Ya, Tuhan berkati. Selamat pagi. Juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang mungkin belum sempat saya sebutkan. Oh iya, saya ingat misalnya Ibu Parsih yang barangkali sekarang masih ada di Sanden, Bantul sana. Sugeng enjang Bu, Gusti berkahi kalau sempat mengikuti. Dan semuanya, ya semuanya tanpa terkecuali, minta maaf kalau karena keterbatasan saya belum bisa menyebutkan, tapi saya ingin mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati panjenengan sedoyo. Kiranya semuanya sehat dan baik dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di minggu yang ketiga ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang tentu dengan tema yang masih sama, yaitu Aku adalah pembawa kabar baik. Judul khotbah minggu ini adalah pembawa kabar baik yang pertama. Jadi yang kedua berarti masih ada untuk minggu depan. Ya. Firman Tuhan yang akan kita baca itu dari kitab 1 Yohanes. Ya, mari kita perhatikan bersama-sama, bukan Injil Yohanes tapi surat 1 Yohanes. Letaknya kitab ini ada di menjelang bagian akhir, ya, menjelang kitab Wahyu. Itu di sana ada kitab 1 Yohanes. Ya. Jadi sekali lagi bukan Injil Yohanes tapi kitab Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Letaknya kitab ini sudah di bagian akhir ya, di bagian akhir. Hampir ke kitab Wahyu, nanti di sana akan ketemu. Ya, cari 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai 10. Saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu dan Saudara. Saudara juga boleh membaca di rumah masing-masing dengan Alkitab Saudara. Demikian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran.
Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, coba mari kita pahami bersama tentang membawa kabar baik. Jadi poinnya ada di kabar baik yang harus saudara dan saya bawa. Artinya yang harus saudara dan saya siarkan, kabarkan, beritakan kepada orang lain. Sama seperti Yohanes ketika dia mengatakan, inilah berita, kabar yang telah kami dengar dari Dia, dari Yesus, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Ya, ada berita baik, kabar baik yang didengar oleh Rasul Yohanes dari Tuhan Yesus Kristus, disampaikan kepada orang-orang percaya, termasuk kepada saudara dan saya. Pertanyaannya, kabar baik apa itu? Mari kita temukan. Ya, kalau tadi kita membaca, inilah berita atau kabar yang telah kami dengar dari Dia, dari Yesus, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Yang jelas kabar yang didengar oleh Yohanes dari Tuhan Yesus pasti kabar yang baik. Pertanyaannya sekali lagi, seperti apa kabar baik itu? Yang pertama, ya, kita membaca tadi 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, ini kabar baik, saudara, yang harus saudara dan saya dengar, dan yang harus saudara dan saya beritakan kepada dunia, kepada semua orang, kepada sesama kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Allah kita, Tuhan kita, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ada 2 poin. Yang pertama, jika kita mengaku. Lalu yang ketiga, yang kedua maksud saya, Ia akan mengampuni segala dosa kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kemarin kita pernah mendengar renungan, ya, bahwa Rasul Paulus menyatakan pengajarannya dalam kitab Roma, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang benar, satupun tidak. Dan kita semua pasti sudah mendengar tentang apa itu dosa, bahkan termasuk akibat daripada dosa itu seperti apa. Tetapi melalui Rasul Yohanes ini, saudara dan saya mendapatkan sebuah kabar yang sangat baik, yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri, yang dengan gamblang dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Kata kuncinya ada di kalau saudara dan saya mengakui. Mengakui itu artinya kita memang sadar bahwa saya ini bersalah. Kita sadar bahwa saya ini berbuat banyak hal yang tidak dikehendaki Tuhan, yaitu dosa. Dan kita sadar bahwa kita ini akan bertobat dari semua dosa itu. Kita akui semuanya di hadapan Tuhan. Ketika ada tindakan-tindakan seperti itu,
kabar baiknya adalah walaupun dosa itu membawa akibat, yaitu akibat yang membinasakan, tetapi ada kabar baik untuk semua orang, untuk saudara dan saya. Kalau kita mau dan berani mengakui dosa kita di hadapan Tuhan lalu bertobat, maka dikatakan Tuhan kita itu setia dan adil. Dia akan mengampuni, dikatakan di sini, segala dosa kita, tidak hanya sebagian, saudara. Ini kabar baik, saudara. Dengan kata lain, saya ingin menyimpulkan bahwa ada satu hal yang bisa kita dapatkan. Membawa kabar baik itu artinya kita membawa kabar yang menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Di tadi, kita memang orang berdosa, semua manusia berdosa. Bahkan Tuhan itu membenci dosa. Tetapi ada kabar baik, yaitu kalau kita mau mengakui dosa, mau bertobat, maka Tuhan berjanji akan mengampuni. Ini Tuhan, saudara, melalui rasulnya yang bersabda. Tadi kan ayat yang ke-5 berbunyi, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dari Yesus, yang kami sampaikan. Yohanes mendengar berita dari Tuhan Yesus disampaikan kepada umatnya bahwa memang manusia berdosa, memang Tuhan membenci dosa, tetapi setiap orang yang mau mengakui dosa dan bertobat itu akan mendapatkan pengampunan. Apakah ini tidak kabar baik? Kabar yang menyenangkan. Tuhan memang membenci dosa. Tuhan memang tidak pernah kompromi dengan dosa. Tapi Tuhan mengasihi manusia. Masih ingat kemarin juga ada renungan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk mencari orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Kenapa? Karena memang tidak ada yang benar. Semua berdosa. Sehingga kalau hari ini kita mendengar kabar kalau kita mengakui dosa, Tuhan itu akan mengampuni. Ini kabar yang sangat baik, kabar yang menyenangkan. Tuhan memang membenci dosa, namun Ia akan mengampuni semua dosa kita kalau kita mau bertobat. Inilah yang dimaksud dengan kabar baik, yaitu kabar yang menyenangkan. Kabar ini, berita ini harus diwartakan kepada semua orang. Kenapa? Karena semua orang itu berdosa tanpa terkecuali. Dan mereka kalau mau bertobat, saudara dan saya, siapapun yang berdosa, kalau mau bertobat, dikatakan di sini oleh Tuhan sendiri, Tuhan akan mengampuni. Jadi sebetulnya selalu ada harapan yang disediakan Tuhan bagi manusia. Beda dengan manusia. Manusia itu maunya membalas kejahatan dengan kejahatan, kemudian menghakimi, menghukum. Padahal Tuhan yang sudah mengasihi saudara dan saya, bahkan mengampuni saudara dan saya, hari ini menyampaikan bahwa sekalipun kita ini berdosa seperti apapun, kalau kita mau mengakui, bertobat, Dia akan mengampuni. Ini kabar baik, saudara. Kabar yang menyenangkan, kabar yang harus diwartakan kepada dunia, kabar yang harus saudara dan saya beritakan. Bahwa sekalipun semua manusia ini berdosa, tapi mereka punya harapan, yaitu harapannya apa? Bisa mendapatkan pengampunan kalau mereka mau bertobat. Sekali lagi saya mau ulangi, ya. Tuhan memang membenci dosa, namun Tuhan akan mengampuni semua dosa kita kalau kita mau bertobat. Inilah yang dimaksud kabar baik, kabar yang menyenangkan, yang harus saudara dan saya wartakan kepada semuanya.
kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita, kepada sebanyak mungkin orang. Karena semuanya berdosa, tapi semuanya mendapatkan pengharapan kalau mau bertobat. Jadi membawa kabar baik itu artinya membawa kabar yang menyenangkan. Menyenangkannya di mana? Bahwa manusia yang berdosa tapi mau bertobat, ada harapan yang namanya mendapat pengampunan. Seperti Yohanes ketika dia katakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Haleluya. Kabar yang sangat menyenangkan, yang harus saudara dan saya beritakan kepada semua orang. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, membawa kabar baik itu artinya membawa kabar yang melegakan. Kalau yang pertama itu menyenangkan, yang kedua melegakan, ya. Selain senang, lega, gitu ya, lega. Dalam Roma pasal 6 ayat 23, saudara pasti sudah sangat hafal ayat ini, ya. Roma pasal 6 ayat 23, di sana dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Saya ulangi lagi, Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau sampaikan begini, kebanyakan orang di dunia ini fokusnya itu lebih kepada kegelapan, yaitu kepada dosa, kesalahan orang, dosane orang, kejahatan orang. Padahal ada firman Tuhan yang berbunyi, memang betul upah dosa itu maut, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ayat ini masih ada komanya, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa itu membawa akibat maut. Ini kabar buruk, saudara. Memang iya. Tetapi ayat ini menyertakan kabar yang sangat baik, kabar yang melegakan. Apa itu? Dikatakan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Artinya apa, saudara? Memang upah atau akibat dosa itu adalah kebinasaan. Semua orang berdosa, akibatnya, buahnya akan mengalami kebinasaan. Tapi ingat, saudara, Tuhan itu tidak pernah menginginkan manusia ciptaannya ini binasa. Kalau nanti saudara membaca dalam kitab lain, misalnya Tesalonika, bahwa yang dikehendaki Tuhan itu semua manusia diselamatkan, walaupun manusia itu berdosa. Ya. Memang upah dosa itu maut, upah dosa itu kebinasaan. Itu akibat dari dosa. Tetapi ada kabar baik yang harus kita dengar dari Rasul Yohanes, yang datangnya dari Yesus, yang harus saudara dan saya wartakan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada sesama, kepada tetangga. Apa kabar baik itu? Tadi, karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah atau akibat dari dosa adalah kebinasaan, tetapi bertobat dari dosa dan percaya kepada Yesus itu akan memperoleh pengampunan, bahkan keselamatan, dan akhirnya menikmati yang namanya kehidupan kekal. Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus seperti itu. Ini kabar baik, kabar yang harus saudara dan saya wartakan. Ini kabar yang melegakan. Mestinya manusia itu yang berdosa dapat upah ganjaran kebinasaan. Isinya cuma takut khawatir nanti binasa. Nah, istilahnya orang dunia ini sesuk swarga apa ora gitu ya. Jadi sesek rasanya, takut khawatir. Tapi ada kabar yang melegakan. Apa itu? Kalau seseorang itu mau bertobat,
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang itu akan dapat pengampunan, beroleh keselamatan, bahkan bisa menikmati kehidupan kekal di surga. Inilah yang dimaksudkan dengan kabar baik, kabar yang melegakan, yang harus saudara dan saya wartakan kepada semua orang. Jadi kabar baik itu artinya kabar yang melegakan. Melegakannya di mana? Tadi ketika Rasul Paulus katakan, upah dosa memang maut, tetapi karunia Allah di dalam Yesus kehidupan yang kekal. Semua manusia memang berdosa, tapi semua manusia diberi pengharapan oleh Tuhan kalau mau bertobat dan menerima Yesus, diampuni dosanya, diselamatkan, bahkan mempunyai kehidupan yang kekal. Oh, ini sebuah pengharapan yang mahal harganya, saudara. Kabar yang sangat-sangat melegakan, yang memang harus saudara dan saya beritakan, wartakan kepada orang lain. Jadi mulai hari ini mari kita dengarkan betul kabar baik ini, saudara. Ketika Rasul Yohanes mendapat kabar baik dari Tuhan Yesus, dia beritakan kepada orang-orang percaya, termasuk kepada saudara dan saya, bahwa memang semua orang berdosa. Memang upah dosa itu maut. Tetapi kalau orang itu mau bertobat dan percaya kepada Yesus, maka orang itu akan mendapatkan kelegaan, yaitu apa? Pengampunan dosa, keselamatan, dan kehidupan kekal. Bukankah ini kabar yang sangat baik, kabar yang melegakan? Dan kabar inilah yang harus saudara dan saya wartakan kepada orang lain. Jangan hanya fokus kepada soal dosa, itu salah, itu dosa, itu jahat, dan lain sebagainya, nanti binasa. Memang semua orang berdosa, tapi Tuhan memberi pengharapan kepada orang yang berdosa itu. Makanya kemarin dikatakan, Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi orang yang berdosa. Kenapa? Karena di dunia tidak ada yang benar. Dan kedatangan Yesus ingin memberi kelegaan, yaitu ketika mereka yang berdosa mau bertobat dan percaya kepada Yesus, akan diberi keselamatan dan kehidupan kekal di surga. Amin. Ini kabar baik, saudara, yang sudah saudara dan saya terima dari Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes. Dan kabar baik ini adalah kabar yang melegakan, yang harus saudara dan saya beritakan, wartakan kepada orang lain, kepada sesama, kepada keluarga, kepada siapapun. Karena semua orang merindukan mendapatkan kelegaan ini, yaitu keselamatan dan kehidupan kekal. Tugas saudara dan saya sama seperti tugas Yohanes. Yohanes mendapatkan kabar dari Tuhan Yesus, ya. Lalu Yohanes mengabarkan kepada saudara dan saya, orang-orang percaya. Sekarang giliran saudara dan saya, orang-orang percaya, mengabarkan kepada orang lain. Apa itu? Kabar baik. Kabar yang menyenangkan dan kabar yang melegakan. Artinya, memang semua orang di dunia berdosa, tapi kalau mau bertobat dan percaya menerima Yesus, dia akan diampuni dosanya. Dia akan mendapatkan keselamatan, bahkan kehidupan kekal di surga. Kabar yang sangat luar biasa yang datangnya dari Tuhan Yesus, yang harus saudara dan saya beritakan kepada orang lain. Kalau bulan ini kita merenungi tema Aku adalah pembawa kabar baik, inilah yang dimaksudkan. Sebagai pembawa kabar baik, Tuhan ingin kita memberitakan kabar yang menyenangkan, memberitakan kabar yang melegakan, yaitu bahwa semua orang yang berdosa ini punya harapan hidup kekal kalau mau bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita menjadi pembawa kabar baik yang seperti itu, seperti Yohanes tadi. Berita tentang pengampunan dosa dan tentang keselamatan serta kehidupan kekal bagi orang-orang yang mau bertobat dan percaya kepada Yesus. Sebagai kesimpulan, membawa kabar baik berarti membawa kabar yang menyenangkan,
dan kabar yang melegakan. Kabar yang menyenangkan dan kabar yang melegakan itu artinya meskipun semua manusia di dunia ini telah berdosa, saya, saudara, siapapun saudara dan saya ini berdosa, dan bahkan upah dosa itu adalah maut atau kebinasaan, tetapi kabar baiknya, jika manusia itu mau bertobat, jika saudara dan saya mau bertobat dan percaya serta menerima Yesus, maka saudara dan saya akan beroleh 1, pengampunan, 2, keselamatan, 3, kehidupan kekal di surga. Kabar yang sangat-sangat baik, good news. Dan kabar ini harus diwartakan, diberitakan kepada sang pembawa kabar baik, yaitu saudara dan saya. Itulah kabar baik yang harus kita bawa dan kita wartakan kepada semua orang di dunia ini. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang membangkitkan semangat panggilan pelayanan kami. Sekalipun kami semua manusia ini berdosa, tidak satu pun di antara kami yang tidak berdosa. Dan upah dosa itu kebinasaan. Tapi puji Tuhan, kami bersyukur ada kabar baik yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Bahwa ketika kami mau bertobat, kemudian percaya dan menerima Yesus, kami akan diampuni segala dosa kejahatan kami. Kami akan diselamatkan, bahkan kami akan beroleh kehidupan kekal di surga. Kami mengaku inilah kabar yang terbaik yang kami dengar, yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kabar baik ini boleh kami wartakan kepada sebanyak mungkin orang, kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada semua orang, sehingga mereka boleh mendengar kabar yang sangat baik ini. Dengan demikian, sekalipun mereka diliputi ketakutan karena dosa, mereka punya pengharapan ketika mereka mau bertobat dan menerima Yesus, sehingga mereka juga bisa diselamatkan, bahkan mempunyai hidup yang kekal di surga. Tuhan, beri kemampuan kepada kami anak-anak-Mu untuk sungguh-sungguh menjadi pembawa kabar baik ini, yaitu membawa kabar yang menyenangkan dan melegakan kepada sesama kami, kepada keluarga kami, dan kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah memberkati kami. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari di penghujung ibadah pagi ini kita bersatu hati dalam doa dan kita memohon berkat Tuhan. Bapa yang maha baik, Allah yang maha kasih, Tuhan yang maha pengampun, Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi kami bersyukur karena kami sudah Bapa berkati melalui ibadah pagi ini, di mana kami dikuatkan sekalipun kami orang berdosa yang pada waktunya akan menerima upah dosa, yaitu maut dan kebinasaan. Tetapi hari ini kami mendengar kabar yang sangat baik yang datangnya dari Tuhan, untuk kami boleh wartakan kepada keluarga, sanak saudara, famili, tetangga, dan semua orang, bahwa ketika kami mau bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan, sebesar apapun dosa kami, Tuhan bisa mengampuni, memulihkan.
Tuhan mau mengampuni dan memulihkan. Bahkan Tuhan memberikan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Sungguh ini sebuah kabar yang menyenangkan dan melegakan, yang sesungguhnya memang dinanti-nantikan semua orang di dunia ini. Kami bersyukur atas firman-Mu, dan tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu supaya kami tidak hanya berfokus melihat kepada dosa-dosa kami, dosa-dosa orang lain, tapi kami boleh kembali mengubah pandangan kami melihat kasih karunia Allah di dalam Yesus yang begitu luar biasa. Bahwa Yesus memberi pengharapan kepada orang berdosa ketika mereka bertobat, dan Tuhan mengampuni, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan memberi kehidupan kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Beri kemampuan supaya kami boleh mewartakan kabar baik ini kepada semua orang lewat kehidupan kami hari ini dan selanjutnya. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan pribadi bersama keluarganya. Berkat kebaikan kemurahan Allah, berkat damai sejahtera Allah. Berkati rumah tangga mereka dengan berkat-berkat rumah tangga. Berkati kesehatan bahkan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang masih sakit. Berkati dengan berkat rezeki yang cukup lewat usaha kerja dan tugas-tugas yang mereka geluti setiap hari. Berkati kemampuan dalam mereka menjalankan tugas-tugasnya yang harus mereka kerjakan. Agar dengan berkat Tuhan mereka beroleh kemudahan bahkan mengalami keberhasilan. Berkati pergumulan, kerinduan dan rencana mereka Tuhan, agar selalu mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terus tambahkanlah semangat baru kepada kami jemaat-Mu, agar dalam situasi kondisi yang ada kami tetap bersemangat, mengabdi, melayani, dan setia memuliakan Tuhan untuk terus menjadi pembawa kabar baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga menyerahkan persembahan kami, mohon Tuhan berkenan terima dan sucikan, agar semuanya menjadi persembahan yang layak di hadirat Tuhan. Ketika kami akan mengakhiri ibadah pagi ini, hamba berdoa kiranya seluruh kegiatan jemaat-Mu di sepanjang minggu ini diberkati Tuhan, sehingga semuanya mendapatkan segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat, kita akhiri ibadah dengan syukur, dan kita serahkan kegiatan kita hari ini dan selanjutnya. Terimalah berkatnya. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia, kebaikan dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus dilimpahkan dalam hidup dan kehidupan-Mu. Bahkan terus menyertai langkah-langkah perjalananmu melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus dari pagi ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Allah sumber segala berkat, hamba mohon berkat dan berdoa mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beraktivitas, selamat melakukan pelayanan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan juga ibadah pada pagi hari ini senantiasa menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Shalom.